Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah semua yang saya muliakan dan termasuk juga para siswa kejar paket B Indosuara yang bergabung bersama kita saat ini. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan masalah berita-berita penting yang mungkin teman-teman harus ketahui sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Yang pertama ingin saya sampaikan, nanti per tanggal 1 Juli ya 2015 gaji TKI informal yang masuk ke Taiwan dengan kontrak kerja yang baru akan naik menjadi 17.500 NT dolar per bulannya. Itu belum termasuk hitungan hari Minggu ya. Jadi kalau misalkan di hari Minggu itu ada TKI itu tidak naik, tidak libur ya, maka dia akan dikasih juga dihitung satu harinya. Ini informasi yang pertama ya teman-teman semua. Nah, kemudian kalau ditanya apakah itu juga berlaku bagi teman yang sudah datang? Tidak berlaku ya, tidak berlaku. Jadi naiknya ini diberlakukan bagi siapa yang datang ke Taiwan setelah 1 Juli. Itu akan berlaku 17.500 NT dolar. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua ya, Taiwan ini termasuk satu negara yang berada di Asia Pasifik yang menjadi kebijakan pemerintah Joko Widodo, presiden kita saat ini, untuk pengiriman ke Taiwan akan dilakukan pengetatan. Ya, pengetatan. Jadi agak susah nanti, ya. Agak susah itu artinya apa? Ada skill. Teman-teman itu nanti harus ada punya skill untuk masuk datang ke Taiwan. Tidak bisa digampangkan. Nah, kemarin ya hari apa itu? Hari Rabu ya. Ini hari Rabu ya. Itu akan Abjati datang ya, asosiasi ya pemilik PJTKI yang ada di Indonesia nih datang ke Taipei bertemu dengan pihak KDI. Nah, sepertinya teman-teman Taiwan, Hong Kong ya ini akan menjadi sasaran membludaknya tenaga kerja Indonesia di masa mendatang. Gitu. Ini untuk info-info yang terkini. Kemudian yang kedua, selanjutnya saya ingin menceritakan proses salah job ya, bagaimana prosedur salah job untuk ganti majikan. Jadi teman-teman begini, yang dimaksud dengan salah job itu adalah apabila teman-teman dipekerjakan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada, sama sekali tidak sesuai, begitu. Contoh, ya teman-teman ini kerjanya di pabrik, tapi kok dipekerjakan di perkebunan, di pertanian, nah, ini salah job namanya, atau di perumahan, jaga ama, jaga akong.
walaupun gajinya adalah gaji pabrik. Nah, ini namanya salah job. Nah, ya, tapi berbeda kalau seseorang itu bekerja di rumah tangga. Rumah tangga kemudian dia disuruh melakukan ini itu macam-macam, mengatasi dia menghandle misalkan 10 anggota keluarga, ikut nyuci, ikut masak, ikut bersihkan, padahal dia tugasnya adalah sesuai kontrak kerja adalah jaga ama, jaga nenek, tapi dia bekerja banyak sekali tugas yang harus dilakukan, maka ini namanya bukan salah job. Nah, ini istilahnya multiple job, mana banyak sekali job yang dia kerjakan, ya, double job istilahnya. Nah, yang demikian ini, kalau teman-teman ingin mengajukan pindah kerja atau pindah majikan, maka yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah satu, ya salah job. Teman-teman usahakan cek kontrak kerja teman-teman, kontrak kerja. Pegang kontrak kerja enggak teman-teman? Ya, teman-teman siswa KPB pegang kontrak kerja enggak? Pegang. Biasanya kalau rumah tangga pegang, tapi kalau pabrik jarang dikasih. Pabrik, ABK itu jarang dikasih, yang formal jarang dikasih. Tapi kalau rumah tangga biasanya dapat. Nah, kalau rumah tangga ya itu cek kontrak kerjanya bagaimana. Oh, saya salah. Termasuk juga adalah kesalahan salah majikan, salah alamat. Ini juga termasuk salah job, ya. Gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman semua kontrak kerja dicek, perhatikan. Kalau sudah ini memang benar-benar salah, ya, tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak kerja, teman-teman selanjutnya bisa mengambil foto ataupun video ketika tengah bekerja atau ketika tengah melakukan sesuatu. Nah, ini sebagai alat bukti yang digunakan oleh teman-teman untuk menguatkan tuntutan teman-teman semua. Gitu. Tuntutan teman-teman semua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mencoba mengkontak 1955 ya, untuk bahasa Indonesia tekan 4. Atau menghubungi perwakilan tenaga kerja bidang tenaga kerja KDEI Taipei. Ya, itu begitu. Nah, teman-teman semua itu nanti misalkan teman-teman berurusan dengan pihak 1955 tekan 4. 1955 itu yang perlu teman-teman pahami ya, itu bukan orang yang turun ke lapangan. Ya, bukan orang yang turun ke lapangan, tapi 1955 hanya sekedar mencatat apa yang dikeluhkan oleh teman-teman semua, kemudian dia akan mengirimkan keluhan atau komplain teman-teman itu ke Departemen Tenaga Kerja Taiwan. Nanti Departemen Tenaga Kerja atau Depnaker Kongqi itu yang akan datang ke tempat teman-teman. Gitu. Nah, ini sampai di sini teman-teman semua sudah jelas ya. Kemudian apa yang bisa dituntut dari kesalahan kesalahan salah job ini? Satu yang bisa dituntut adalah meminta agar dikembalikan sesuai dengan job, yang sesuai dengan kontrak, gitu. Kalau ternyata teman-teman melihat agensi ini juga tidak mendukung, bahkan dia terlibat di dalam penyalahgunaan kontrak kerja, ya, teman-teman sebaiknya melaporkan kepada KDEI. Kepada KDEI ini laporkan seperti ini, bahwasanya agensi telah menyalahgunakan kontrak kerja saya dipekerjakan begini dan begini. Nah, nanti oleh KDEI agensi bisa dipanggil
bersama teman-teman juga, ini nanti konsekuensinya teman-teman akan dikembalikan kepada job kontrak yang benar, begitu. Dan agensi akan diawasi oleh KDI dan dicatat namanya. Dan kalau perlu diberi sanksi, ya diberi sanksi, diberi sanksi oleh KDI. Kadang satu ya, disanksinya suspend, penundaan. Bahkan yang lebih keras itu blacklist. Itu seperti itu. Nah, teman-teman semua ya, untuk menyingkat waktu ya, karena banyak yang ingin bertanya di forum ini, saya mungkin tutup aja sampai seperti ini biar langsung ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab ya. Oleh karena itu saya cukupkan di sini. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman untuk maju untuk melaporkan harus berani, harus punya keyakinan ya. Jangan takut untuk ditekan, jangan takut untuk dimarahi, karena kalau teman-teman itu tetap bertahan dengan keadaan kerja yang begini, yang teman-teman keluhkan, ya buat apa kalian mengadu ke sana ke sini tapi tidak mau melaporkan kepada 1955 atau kepada KBRI, ya. Jadi harus berani. Marah, dimarahin nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya yang harus marah itu adalah kita. Kenapa kontrak kerja kita disalahgunakan? Kenapa? Apakah unsur kesengajaan? Apakah unsur kelalaian? Harusnya kita yang marah. Begitu. Ya teman-teman. Jadi saya heran sekali kalau ada teman-teman itu yang dia mengeluh begini begitu, tapi ketika diminta oke, kita proses ya, artinya ke 1955 Depnaker ataupun juga ke KDEI nggak mau. Terus gimana dong kalau begini? Repot. Ya. Oke. Jadi harus berani. Itu kuncinya, berani dan juga siapkan bukti dengan baik. Jangan takut gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Mandarin, ditemui saat oleh Depnaker, teman-teman telepon 1955, minta dia sebagai penerjemah. Oke. Ini udah jelas ya. Oke, saya tutup sampai di sini saja. Selanjutnya kita buka untuk forum tanya jawab. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin gantian ya. Jadi dari Majelis Taklim An-Najah bertanya, nanti setelah itu saya jawab, kemudian setelah itu pertanyaan dari siswa kejar paket B Indosuara. Oke. Silakan yang teman-teman ingin bertanya, silakan. Baik, saya mulai dari Majelis Taklim An-Najah, silakan. Nama ya. Kemudian setelah itu tinggal di mana ya, Majelis Taklim An-Najah, gimana statusnya ya, single apa sudah nikah begitu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa Ibu? Sani ya. Sani. Oke. Pertanyaan dari Sani. Saya ketik dulu ya. Habis kontrak boleh nggak pulang maksudnya Bu?
Kapan mulai berlakunya? Oke, terima kasih Ibu. Baik, untuk masalah ini ya Bu ya, uh, itu pernah digulirkan. Kalau seseorang itu habis kontrak, itu nggak usah pulang ke Indonesia, seperti itu. Nah, tetapi saya sudah pernah tanya kepada pihak Workforce Development Agency, Bu, namanya Workforce Development Agency. Waktu itu Mr. Cheng itu menjelaskan ya bahwasanya mereka harus pulang gitu. Mereka harus pulang. Memang usulan untuk tidak pulang itu ada sampai dibahas di dalam Dewan Legislatif. Tapi untuk menggolkan kebijakan melalui Dewan Legislatif itu ada 3 step. Step pertama lulus, step kedua tidak lulus. Jadi di sini tidak akan diberlakukan kebijakan habis kontrak boleh nggak pulang. Jadi tetap harus pulang, Bu. Jelas, Bu? Ya, untuk semuanya harus pulang. Ya, baik. Baik, yang baik sekarang dari siswa kejar paket B Indosuara. Maifuza, pada hari Minggu kelima juga apa dibayarkan gaji kita? Apa ntar jadi satu sama cuti tahunan? Saya jawab ya Maifuza, tidak. Jadi beda antara Minggu 1, 2, 3, 4, 5, setiap hari Minggu teman-teman kalau tidak libur mendapatkan gaji. Itu tidak ada perbedaan antara Minggu kelima dengan Minggu 1, 2, 3, 4. Sama. Ya, itu sama. Jadi teman-teman Maifuza misalkan silakan minta ke agensinya cek pembayaran apakah di minggu kelima Anda dibayar atau tidak. Harus dibayar. Kecuali Anda sudah mau dibayar tapi nggak mau, oh nggak usah. Ya, gitu. Ini minggu kelima bayaran. Nggak usah, saya udah kaya. Itu lain lagi. Ya. Kemudian untuk cuti tahunan, ya Mbak Maifuza, untuk cuti tahunan itu adalah teman-teman berhak untuk mendapatkan cuti dalam 1 tahun, setelah 1 tahun 7 hari. Tapi itu dilihat di kontrak kerja. Masalahnya begini, kalau job pabrik atau job formal itu ada regulasi Taiwan yang mengatur. Tetapi kalau job informal, teman-teman harus mengacu kepada kontrak kerja. Ada nggak statement yang mengatakan kalau bekerja telah lebih 1 tahun akan mendapat cuti tahunan? Silakan dicoba dicek kontrak kerja masing-masing. Nah, yang dimaksud cuti tahunan itu adalah teman-teman itu berhak untuk cuti ya, untuk cuti selama 7 hari begitu. Selama untuk cuti 7 hari dan tidak dipotong gaji, jelas. Oke, ini Maifuza. Pertanyaan dari Maifuza, siswa kejar paket B. Oke, sekarang saya kembalikan lagi kepada dari Majelis Taklim An-Najah. Ya, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ini namanya siapa ini namanya?
Ibu Nia di mana? Toyuen Longkang. Oke, Longkan. Ya, Longkan. Status Bu, anak berapa? Anak satu ya. Semoga dapat anak lagi nanti. Amin. Ya. Ibu Nia di Toyuen Longkan. Pertanyaannya, saya tidak mendapat gaji minggu kelima. Nah, ini begini, ada dua cara. Pertama, Ibu Nia lakukan pendekatan persuasif kepada agensi. Agent, ini tolong dong, minggu kelima saya harus mendapat juga nih bayaran, gitu. Kecuali ibu pakai, ya, ibu pakai hari minggunya. Kalau ibu pakai hari minggunya terus ibu minta, ya memang nggak dibayar, gitu. Jadi hari Minggu itu kalau tidak dibayar ibu dapat uang, tapi kalau tidak libur ibu dapat uang. Tapi kalau ibu libur terus ibu minta uang, wah ini perampok namanya nih kayak gini. Ya, kalau ibu minggu kelima, ya kalau ibu hari minggu kelima itu tidak dibayar, minta catat Bu, kapan kejadiannya. Ya, dibilangin, diingatin. Saya tidak keluar, ya. Kalau itu tidak. Oke, kalau ibu hari Minggu itu tidak dipotong, memang hak ibu untuk tidak dipotong, ya. Karena sesuai kontrak kerja untuk job informal, ibu coba lihat di kontrak kerja itu hari Minggu ibu harusnya libur, boleh libur, gitu. Tapi kalau ibu mengambil libur, tidak mengambil libur, tentu ibu dapat dihitung kerja 1 hari. Tapi kalau ibu libur, ibu nggak dapat uang. Begitu juga hari Minggu kelima. Ibu kalau nggak libur, ibu ibu harusnya dapat uang. Ibu kalau agensi eh, apa namanya tidak ada itikat baik untuk membantu ibu, ya, ibu laporkan ke KDEI atau ke 1955 untuk diatasi permasalahan ini. Atau kalau misalkan ibu nih nanti bikin masalah besar gitu ya, ribut, ya udah ibu hari minggu kelimanya ibu libur aja sekalian gitu. Ya, silakan itu Bu ya, ibu sampaikan ke majikan. Kalau ibu kurang puas, ibu bisa telepon KDI aja untuk biar KDI mengingatkan agensi. Karena itu hak ibu ya Bu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Sekarang dari ini apa namanya? Dari siswa. Pak mau nanya, kalau kerja udah setahun terus ganti majikan, apa yang setahun itu dapat uang cuti tahunan? Oke, jadi cuti tahunan itu dihitung kalau Anda bekerja 1 tahun penuh di majikan yang sama. Tapi kalau misalkan 7 bulan Anda pindah majikan, maka hitungan
cuti 1 tahun itu dihitung dari Anda pindah majikan. Hari pertama. Itu Monica. Ya. Monica ada? Siswa KPB. Oke, jadi hitungan itu 1 tahun itu adalah di majikan yang sama. Kalau misalkan Anda sudah 1 tahun 2 bulan, terus pindah majikan, terus Anda harus segera ingatin agensi, saya sudah kerja 1 tahun 2 bulan loh di majikan ini, saya berhak cuti tahunan 7 hari. Tolong kasih saya uangnya. Kalau memang tidak diambil, ya. Kalau tidak belum dikasih, minta. Jadi pindah majikan, Anda harus menyelesaikan seluruh urusan hak-hak dan kewajiban Anda juga. Begitu, Mbak Monica. Jelas ya? Baik, saya kembali kepada Majelis Taklim An-Najah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih. Satu-satu dulu, Bu, satu-satu. Oke, untuk Siti Saroah, masalah kenaikan gaji informal itu, saya kan kerja 2 tahun. Apakah nanti per 1 Juli nanti saya juga nggak ikut naik? Apakah hanya yang baru saja? Iya, yang baru saja. Karena begini, eh, kita juga menghormati, ya pemerintah Indonesia juga menghormati orang warga Taiwan. Jadi kontrak kerja yang berlaku itu dilihat, ya berlaku dilihat. Ini ada apa namanya, kontrak kerja ini kan berlaku sampai kapan, Ibu? Itu nggak bisa ada perubahan kecuali di dalam kontrak kerja Ibu itu ada ketentuan. Ketika ada perubahan dari pemerintah Taiwan untuk untuk gaji dan sebagainya akan mengikuti. Nah, itu di dalam perjanjian kerjanya Ibu ada seperti itu, Ibu bisa minta gitu. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bisa, Bu. Jadi pemerintah Indonesia juga menghargai majikan di sini. Enggak, enggak. Iya, iya. Tidak mengikuti peraturan yang itu, Bu. Untuk kontrak kerja yang baru itu diatur di situ, ditertulis, Bu. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sekarang saya kembali ke siswa kejar paket B. Ini Mbak Misda Arisandi. Ini tinggalnya di Kilung. Pertanyaan dia, ya. Salah job itu bagaimana? Ya, salah job itu adalah eh, Anda bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Eh, Baik itu alamat, baik itu jenis pekerjaan, ya, baik itu majikan, ya. Kemudian mengenai pajak, Pak, karena 3 tahun yang lalu saya tidak kena pajak sepeser pun. Lantas untuk kontrak yang ini saya tidak tahu apakah kena pajak atau tidak. Iya, baik, terima kasih. Ini saya apa namanya ya? Kita harus mengecek Mbak Niza itu bisa tidak kena pajak itu kalau bekerja lebih dari 183 hari dalam 1 tahun. Contoh, Mbak Niza datang bulan Januari tanggal 3. Bulan Januari tanggal berapa? 3. Nah, tahun 2021
katakan. Jadi tahun 2013 itu Mbak Niza ini kerja 183 hari kan, dia nggak bayar pajak. 2014 dia kerja juga 1 tahun, nggak bayar pajak, nggak kena pajak. Tahun 2015 ternyata Mbak Niza ini pulang tanggal 30 Desember, gitu. Pulang 30 Desember, kena pajak nggak? Nggak kena pajak, gitu. Itu seperti itu. Tapi yang jadi masalah ini begini teman-teman. Kadang kita harusnya kena pajak tapi kita nggak bayar pajak nih. Nggak bayar pajak. Nah ini saya nggak ingin berspekulasi ya. Nggak ingin mengada-ngada. Tapi saya pernah dengar nih. Kadang pemerintah Taiwan itu tutup mata terhadap pajak tenaga kerja asing, khususnya yang sektornya informal, ya begitu. Jadi dia biarkan saja. Ya, untuk kontrak kerja ini apakah tahu kena pajak atau tidak itu dilihat Mbak Niza. Jadi kalau Anda datang sebelum 1 Juli, sebelum 3 Juli Anda tidak kena pajak. Kalau Anda pulang setelah tanggal 3 Juli, Anda juga tidak kena pajak. Itu aja. Baik, saya kembalikan lagi kepada Majelis Taklim An-Najah. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kenapa Mas? Dia kerja kenyataannya gimana? Oke, oke. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Jadi Mas Rahman punya kenalan satu orang yang kerja jaga ama, tapi ternyata dia juga harus bersih-bersih 2 rumah, kerja sana sini, masak, ya, dan yang lain-lain, ya, yang demikian. Nah, kemudian si majikan bilang nanti kalau Depnaker datang ngecek, kamu bilang saya cuma jaga ama doang, gini, ya. Teman-teman itu harus berani, karena teman-teman itu nanti nggak sanggup, ya. Kadang nggak sanggup, disuruh berbohong sama majikan, gaji sama, ya kan? Gaji cuma 15.840, ya. Eh, Teman-teman disuruh berbohong supaya majikan selamat. Karena kalau teman-teman cerita, majikan bisa kena denda, begitu. Majikan bisa kena denda. Eh, Misalkan Depnaker tanya, kamu jaga apa? Jaga ama. Kamu ada kerja lain nggak? Ada. Wah, apa? Saya juga bersih-bersih ini 2 rumah, sampai jam 11 malam, begini begitu. Wah, itu sudah kena tindakan.
maka majikan ditegur, diingatkan agar tidak mempekerjakan kembali, begitu. Tapi kalau teman-teman terima, oh ya saya cuma jaga ama, ya udah, nanti ya teman-teman ya sabar aja, kerjanya seperti itu terulang terus sampai jam 11 malam, begitu. Ya, Mas Rahman jelas. Jadi saya menyarankan agar jujur, karena nanti kalian nggak mampu, susah sendiri. Lebih baik di awal. Boleh ke KDI atau langsung bilang pas saat Depnaker datang, langsung bilang apa adanya. Kalau dimarahin, harus kalau dimarahin nanti juga teman-teman nggak kuat ngadu dimarahin juga. Mending segera aja. Bahkan kita yang harusnya marah, saya ini kontrak kerja begini, tapi kenapa saya dibekerjakan begini begitu, gitu. Ya gara, ya begini. Ya kita sebagai tenaga kerja harus berani dan cerdas. Saya dengan dia beda, Saya dengan dia beda, ya, gitu. Dia mau, saya nggak mau loh, gitu. Anda nggak bisa memaksa saya, itu sesuai dengan kontrak kerja. Itu harus seperti itu, teman-teman tuh harus dididik seperti itu. Ya, baik, jelas ya. Saya kembali 1955 atau KDEI. Baik, sekarang pertanyaan dari Siti Khairiyah. Siti Khairiyah tanya, pindah karena pasien meninggal dunia. Dikenakan biayakah Pak Adi? Saya jawab tidak dikenakan. Kalau apa? Kalau pindah itu tidak dikenakan biaya. Kalau agensi mungut biaya, laporkan kepada KDEI saja, ya, biar diberikan peringatan atau sanksi. Jelas Mbak Siti Khairiyah? Kalau Anda dikenakan biaya, Anda protes. Karena tidak ada ketentuan yang mengatur demikian, Anda bisa lapor ke KDEI. Ya, itu begitu. Nanti Anda silakan komplain, lapor ke KDEI ya. Baik. Sekarang dari Majelis Taklim An-Najah. Ada pertanyaan lagi? Oke, dari Mbak Aida. Diulang lagi pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Aida. Jadi Mbak Aida ini kerja sama majikan yang kere ini. Majikan yang miskin. Majikan yang tergolong fakir miskin. Nah, nanti untuk masa depan, untuk di depan ya, pemerintah Indonesia akan melakukan pengetatan itu termasuk user, si pengguna itu bagaimana, apakah dia memiliki gaji beberapa bulan gaji dan sebagainya, berapa kali rasio antara gaji yang dia peroleh dengan pembayaran dengan gaji tenaga kerja Indonesia. Contoh ya, jadi misalnya begini, apa namanya?
gaji majikan 1 bulan 30.000, ya kan? Anak 5, anak 3 misalnya, anak 3, anak 2 lah, anak 2. Punya TKI, punya tenaga kerja Indonesia 1, 15.840, ya kan? Kalaupun nggak libur lagi, 17.000, tinggal 12.000, itu nggak mungkin, ya, saya katakan nggak mungkin, seperti itu. Satu, ya, dia sendirian. Tapi kadang ada sendirian ya, tapi kadang ada yang patungan. Ada yang patungan. Dia 5 bersaudara, masing-masing urunan. Kamu 4.000 ya, 4.000 kali 5, 20.000. Udah itu. Nah, kemudian atas nama 1 orang. Kerjanya 1 orang di tempat yang satu sesuai kontrak kerja. Tapi yang urunannya ini biasa aja urunan, di menjaga nenek misalnya ya, menjaga nenek, di satu tempat. Anak-anaknya semua di Taipei, ada di Taichung dan sebagainya, nggak datang lah. Tapi si anak-anaknya ini ada 5 urunan nih. Ini. Pokoknya kita urunan 4.000 per orang. Ya. Itu silahkan. Ya. Itu silahkan mau seperti itu. Nah, kemudian kalau ibu tidak digaji majikan, ya, ibu lapor KDEI saja atau 1955. Tapi kalau saya menyarankan lapor KDEI aja untuk masalah ini, ya. Kemudian juga gini, hati-hati sama pinjam. Kalau pinjam meminjam itu kalau bisa pakai surat tertulis. Ada cap jempol atau ada stempel. Karena kalau enggak nanti nggak ada bukti. Karena di sini semua itu pakai bukti, Mbak. Ya, oke. Oke, kemudian selanjutnya ini untuk nomor pengaduan KDEI ya, saya kasih Pak Dwi Anto dari BNP 2 TKI. Teman-teman catat semua ini. Pak Dwi Anto dari BNP 2 TKI. Pak Dwi Anto, nanti dicatat ya teman-teman. Kosong 970 984 0970 984 414. Ya. Ya. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi. Lina, dari Lina, siswa KPB. Pak, kalau kita ingin pindah majikan tapi majikan nggak mengizinkan, malah kita disuruh pulang, itu gimana Pak? Ini Lina, sekalian aja sama Dharma pertanyaannya. Pak, saya mau tanya, kalau kita dipulangkan tanpa alasan yang jelas dari pihak majikan, sedangkan kontrak kerja belum selesai, masanya itu bagaimana? Oke. Jadi, saya jawab dulu pertanyaannya Lina. Kalau kita ingin pindah majikan, tapi majikan nggak mengizinkan. Lina, jobnya apa ini? Formal apa informal? Halo, Mbak Lina.
Kamu jobnya apa? Informal apa formal? Rumah tangga apa pabrik? Oh, baik. Kamu jobnya rumah tangga ya. Mau pindah kerjanya, mau pindah majikan, kenapa? Pertanyaan saya, kenapa kamu mau pindah majikan? Jadi untuk pindah majikan itu harus ada kejelasan, alasan yang kuat. Misal majikan melakukan pelecehan seksual. Misal majikan tidak membayar gaji 2 bulan lebih tidak dibayar. Yang ketiga, majikan melakukan kekerasan fisik. Majikan berpotensi menuduh kita untuk mencuri. Tidak ada keselamatan kerja atau tidak ada keselamatan atau kesehatan di tempat kerja majikan, misalnya seperti itu. Itu bisa. Uh, atau kita juga tidak mampu untuk melakukan kerja di sana karena misalkan saja kita tubuhnya kurus, tetapi kita jaga akong yang beratnya 100 kilo lebih. Wah, berat banget. Ya. Oke, sekarang masalahnya apa Mbak Lina? Mau pindah majikan. Pekerjaannya bagaimana? Banyak. Nah, kalau banyak, ya, maka Mbak Lina lapor 1955 banyak. Tetapi prosedur penanganan seperti ini, yang pertama jaga aman dan jaga pasar juga. Oke. Nah, prosedur seperti ini, Mbak Lina lapor ke 1955 Mbak Lina, ya. Kemudian nanti 1955 datang, nanti Detnaker datang ke tempat Mbak Lina, kemudian akan meminta supaya Mbak Lina tidak bekerja di pasar. Tapi kalau Mbak Lina ingin ingin pindah majikan juga ya, karena dijaga di pasar, Mbak Lina siapkan bukti. Mbak Lina siapkan bukti Anda bekerja di pasar, kemudian Anda telepon 1955. Kemudian Anda tunjukkan bukti-bukti ini begini. Ya. Jelas ya? Nah, untuk pindah majikan itu memungkinkan, bisa. Oke, kemudian pertanyaan dari Dharma. Kita dipulangkan tanpa alasan yang jelas dari pihak majikan, sedangkan kontrak kerja belum selesai masanya, itu bagaimana? Nah, apa alasan majikan memulangkan kita? Ya, Dharma, apa alasannya? Kalau tanpa alasan yang jelas, kita harus lawan. Jangan melakukan tanda tangan apapun ya atas kontrak kerja. Dan kita mau dia sebelum pulang harus bertemu Depnaker dulu. Nah, di Depnaker kita menjelaskan, saya tidak mau pulang, saya tidak mau tanda tangan, saya tidak bersalah. Itu harus dilakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan ini, teman-teman hanya nurut, manut dengan agensi, teman-teman juga mungkin akan dibawa agensi tidak melalui Depnaker. Teman-teman langsung dibawa ke airport, ke bandara, pulang gitu. Itu karena tidak tahu wawasan, tidak punya wawasan masalah seperti itu. Ya, jadi jangan mau tanda tangan, saya mau di Depnaker dulu. Diurus. Kalau Depnakernya berbicara bahasa Taiwan, Anda telepon 1955. Begini. Atau kalau untuk sebagai penerjemah, atau Anda bisa telepon juga KDI untuk melakukan mediasi hal ini, ya. Jelas, Mas Dharma? Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Halo, Majelis Taklim An-Najah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi kan? Baik. Yang terakhir sebagai penutup ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Kita doa, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.